Semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Indrianto, teman otomasiana. Nah, di video kali ini saya akan coba jelasin salah satu konsep, bukan salah satu konsep ya, salah satu activity yang ada di iPad yang cukup membantu ketika teman-teman membangun project. Nah, seringkali kalau misalnya kita sedang merancang sebuah project, itu kita kesulitan dalam robot tuh suka error. Nah, untuk handle error, di iPad itu ada beberapa cara. Ada try catch, dan ada retry scoop. Dan cara-cara lainnya, tergantung gimana teman-teman meng-approach ke project tersebut. Nah, di video kali ini, saya akan coba jelasin ke teman-teman salah satu metodenya itu retry scoop di sini. Nah, jadi retry scoop ini merupakan salah satu metode ya, namanya retry ya. Jadi dia akan mencoba ulang sebuah project dengan mencoba ulang serangkaian activity dengan ketentuan tertentu. Nah, saya akan tunjukkan dengan teman-teman saya screen ini. Nah, di dalam JPad, ini adalah activity retry scoop yang ada di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini ini dibagi dua bagian utama. Ada di bagian activity di sini, drop activity here, bagian atas ini. Dan juga ada bagian condition sini. Nah, jadi gyroscope ini dia akan mencoba running dalam sini dan dia akan retry jika terjadi error atau kondisinya tidak memenuhi di sini. Nah, atau misalnya teman-teman mau lebih tahu, nah dia akan retry content activity condition is not met or an error is strong. Jadi dia akan mencoba ulang nih, retry scope ini akan meloop dengan kondisi yang di bawah ini false atau kondisinya tuh gagal atau error saat si retry ini dijalankan. Jadi ada dua kondisi. Nah ini secara garis besar. Ini bagian utamanya dan sini kondisinya. Nah kondisi ini kita bisa isi dengan check true ataupun kita bisa isi dengan yang namanya elemen exist di sini. Nah, nanti saya akan tunjukin gimana caranya. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman lihat ke bagian properti dari si activity retry scope ini ada beberapa utama. Ada number of retry dan juga retry interval di sini. Nah, maksudnya apa? Kalau retry, number of retry berarti berapa banyak kali sih atau berapa kali sih retry scope ini akan ngulang? Berapa kali dia akan mencoba untuk melakukan ulang? Nah, kalau retry interval ini merupakan jarak berapa lama dia akan mencoba ulang. Misalnya percobaan sekali, pertama gagal, nah, dia akan delay berapa detik untuk coba selanjutnya lagi. Nah, ini tentu saja dia bisa kita specify ya semuanya. Nah, kalau misalnya bukan gede, nah isi time spend di sini. Apakah berapa detik kah dia mengulang? Ataupun ya sesuai dengan kondisi teman-teman. Ya, mungkin saya akan tunjukin gimana caranya atau pengaplikasiannya dalam project itu seperti apa. Sebelum kita situ, teman-teman jangan lupa subscribe dan juga komen juga ya kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas. Nah, oke, di sini saya ada bangun sebuah project simple, yaitu untuk login ke sebuah sistem ya, sebuah Acme. Acme ini web untuk praktis ya dari iPad. Jadi teman-teman semua bisa akses ke sini. Kalau misalnya belum ada akunnya bisa register aja. Jadi bisa lebih gampang integrasinya. Jadi web ini khusus dari iPad supaya kita bisa latihan-latihan otomasi. Nah, ini simple. Kita akan coba masuk ke dalam si login ke dalam si web tersebut. Nah, kalau misalnya kita jalanin, kita coba ya. Nah, ini akan tadi jalan di background. Oke, nggak kelihatan ya. Coba kita awal sekali lagi. Jalanin. Nah, dia akan buka. Sorry, sini perlu off dulu. Nah, dia akan login, password, dan dia akan tekan login. Nah, simple ya. Untuk login ke sebuah sistem.
Gyroscope ini beragam ya. Salah satunya kita sering pakai buat bagian mungkin ini. Tapi ini bisa error ya? Bisa dong. Nah, contohnya nih, bisa dia terjadi error tuh kayak di sini. Kita tutup ya. Kita jalanin, dan kita tutup di sini. Nah, sih secara otomatis akan error ya. Kalau misalnya ternyata aplikasi atau browser tersebut crash atau internetnya lambat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak ada ini, nggak lagi debug, kita continue aja. Maka dia akan melempar sebuah error seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Itu kita menggunakan refresh scope tadi. Taruh di sini. Refresh scope. Dan semua activity ini kita pindahin ke dalam refresh scope ini. Dan kita ke propertinya, kita number of retry-nya kita kasih 3. Jadi dia akan mencoba ulang sebanyak 3 kali. Oke, nah kita coba jalanin lagi ya. Ke debug, dan jangan lupa continue on exception-nya kita nyalain. Dan kita jalanin lagi. Ya, pertama kita tutup. Maka dia pause bentar, nah dia akan coba lagi di sini. Nih, oke kita tutup. Ini masih proses yang login ini. Dia akan time out sekitar 30 detik ya, by default ya. Kita tunggu bentar. Dan akan terjadi error dalam waktu sebentar. Ini cuma salah satu pengaplikasian. Nah, error. Nah, maka dia akan coba lagi sekarang. Tep, tep, masuk, dan mungkin akan masuk di situ. Nah, itu salah satu pengaplikasian yang cukup simpel ya sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Sederhananya sih seperti ini ya. Nah, terus ada satu lagi nih. Kalau misalnya kita ada condition gimana nih? Contohnya nih, kalau misalnya di kasus ini, kita login. Berarti login ini pasti ada satu elemen yang selalu muncul ya. Jadi kita taruh di sini. Misalnya kita pakai yang namanya apa itu ya? Elemen exist ya. Berarti elemen exist. Sorry, elemen check up state kalau yang dia modern ya di sini ya. Kita drag masuk ke sini. Kita tunggu branch-nya, kita hilangin. Kita dan kita tunggu dashboard. Kalau dashboard ini ada, berarti kita berhasil login. Oke, kalau misalnya gagal, maka dia akan coba ulang. Nah, sekarang kita coba sengaja gagalin. Kalau di sini passwordnya kita kurang satu. Oke, kita tutup, kita log out, dan kita coba lagi. Kan harusnya ini berhasil ya. Tap into email berhasil, password berhasil, dan klik loginnya juga harusnya berhasil. Tapi karena passwordnya salah, bisa jadi dia perlu untuk ulangin lagi. Masukin, tep, gitu. Sini maka akan muncul ya credentialnya do not match our report. Jadi harusnya si robot ini akan error karena elemen sebelumnya nggak ada. Nah, di sini dicoba ulang. Nah, gagal. For information, ini bukan best practice ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya untuk handle credential yang error, bukan ini caranya. Tapi ini saya menunjukkan teman-teman contohnya saja. Gimana caranya untuk mulai rescope ini. Nah, jadi ketika dia udah kelewatan 3 kali, maka dia akan munculin error ini. Nah, ini sederhananya ya, cara pemakai. Nah, jadi retroscope ini sebenarnya cocok dipakai pas kapan sih? Ini kan ya yang jadi pertanyaannya. Nah, salah satu yang paling simpel itu tadi adalah login. Itu bisa kita login berulang. Itu bisa untuk kita coba. Selain itu, nah mungkin kita bisa pakai retroscope ini untuk klik juga bisa. Misalnya nih, kita ingin mengklik sebuah elemen, tapi elemen tersebut cukup tricky gitu ya. Dia nggak selalu ketika klik sekali kadang dia nggak muncul.
Nah, paling kita bisa pakai si radioscope ini untuk memastikan elemen tersebut diklik gitu. Nah, mungkin diklik ada elemen tertentu yang muncul gitu. Nah, kita baru bisa masukin si check up state ini atau elemen exist ke dalam si radioscope ini supaya dia bisa muncul. Artinya, muncul dia baru akan keluar. Kalau nggak ada, elemen itu nggak ada, maka dia akan gagal di sini. Nah, jadi itu ya contoh sederhana dari si radioscope ini. Ini konsep yang cukup sederhana, jadi dan radioscope ini cukup berguna, teman-teman. Tapi jarang digunakan sebenarnya. Agak sayang. Ya, apabila teman-teman ada project baru atau ketemu kasus yang bisa menggunakan radioscope ini, mungkin bisa digunakan juga. Nah, oke. Jadi, kita baik lagi. Sekian ya, teman-teman. Penjelasan sederhana gimana cara kita bisa membuka radioscope di dalam project kita. Saya Hendrianto. Teman-teman saya, sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya.